Selama 45 hari penuh eksperimen dan kesabaran, Asep mencoba mensimulasikan satu dunia kecil, sebuah ekosistem kolam mini yang hidup di dalam akuarium. Dari hamparan kosong hingga jadi surga bawah air. Mari kita kembali ke hari pertama awal dari segalanya. Semuanya bermula dari sebuah akuarium bekas tangan ketiga. Setelah dicuci hingga berkilau, Asep memulai proses alam liar minimalis. Dasar pasir dituang, disusul batuan vulkanik dan akar kayu jenis dujuan yang bentuknya unik. Setelah sedikit sentuhan artistik, Asep menaburkan lapisan tanah khusus tanaman air. Sayangnya, tumbuhan belum datang, jadi Asep beralih ke misi berikutnya, menyiapkan penghuni masa depan. 3 udang prasejarah alias Triops. Mereka akan jadi bagian penting dari ekosistem ini. Seminggu kemudian, tumbuhan akhirnya tiba. Tapi keadaan akuarium, tidak seindah yang dibayangkan. Kayunya dipenuhi lendir putih berbulu seperti jenggot. Asep bersihkan seperlunya, karena sebentar lagi waktunya memberi makan calon udang kecil. Setelah itu Asep pasang filter dan mulai menanam satu persatu tanaman air. Hasilnya cukup memuaskan, tapi Asep hampir lupa, mana bisa akuarium disebut lengkap tanpa si ratu penghias permukaan, si tanaman apung alias floating plant. Setelah semua tumbuhan tertanam, saatnya memperkenalkan penghuni pertama, kerang emas dan udang ceri harga seribuan. Awalnya mereka agak malu-malu, tapi melihat banyak teman sejenis, para udang langsung berani menjelajah, menari-nari di antara tanaman, seolah rumah itu sudah jadi milik mereka sejak lama. 2 jam kemudian, mereka benar-benar sudah beradaptasi. Sementara itu, si kerang emas mulai menggeliat pelan, seperti baru bangun dari tidur siang. Tak lama, muncul penghuni baru, siput rabbit snail. Di balik cangkangnya yang elegan, tubuh kuning transparannya tampak mencolok di antara pasir dan daun. Butuh waktu beberapa jam sampai ia terbiasa dengan gangguan udang-udang iseng. Begitu tenang, ia mulai beraksi, bergerak perlahan membersihkan dasar akuarium dari sisa kotoran. Waktu berjalan, udang-udang makin aktif, berlarian di antara tanaman seperti pesta bawah air. Pada hari ke-15, meski sedikit berlumut, ekosistem berkembang baik. Asep pun mengganti filter ke yang lebih besar, biar pembersih kota bisa bekerja maksimal. Beberapa minggu kemudian, tanaman tumbuh subur, bahkan ada yang keluar menembus permukaan air. Di dinding kaca, seekor siput kecil terlihat menempel sambil membawa telur-telurnya. Mungkin beberapa sudah menetas. Dan benar saja, Asep menemukan seekor bayi siput mungil sedang merayap. Hari ke-20, saatnya menambah warga baru, ikan, pesawat alias Siamese algaeater. Mereka damai, pemakan lumut sejati. Para udang tampak antusias, mungkin menyambut rekan kerja baru di tim kebersihan. Hari itu benar-benar meriah, semua sibuk bekerja membersihkan akuarium tanpa perlu lembur. Tak lama, beberapa udang mulai bertelur. Lihat, satu induk membawa sekitar 30 butir telur di perutnya, tapi di hari ke-35, muncul masalah baru. Tanaman diselimuti lumut tebal. Untungnya, pasukan pembersih sudah makin kuat. Udang, siput, dan ikan bekerja tanpa henti, menjaga keseimbangan. Tumbuhan mulai tumbuh ke atas, memunculkan akar-akar putih panjang di permukaan air. Udang suka berkumpul di situ, tempat favorit dengan makanan berlimpah. Sementara di sisi lain, Triops akhirnya tumbuh besar, 2 cm panjangnya, lengkap dengan 3 mata yang jadi ciri khasnya. Asep menambah ikan jenis neon tetra, black linet tetra, dan si pemalu mungil Corydoras. Para ikan butuh waktu menyesuaikan diri. Mereka sembunyi di sudut akuarium, mungkin masih trauma pindahan rumah. Oh iya, hampir lupa, 2 siput zebra juga ikut pindah. Hari ke-45, lumut kembali menumpuk. Saatnya perawatan besar, memangkas tanaman, menata ulang akar, dan mengganti setengah air agar tetap jernih. Jadi begitulah, dari sebuah akuarium bekas, lahirlah sebuah dunia mini yang hidup. Sehat selalu untuk viewer Eta Nonton, yang sakit cepat disehatkan dan pejuang rupiah semangat kawanku.